Selamat malam pemirsa. Selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya, Gabriela Cornelia, dalam acara BSI News TV membahas berita aktual dan terpercaya. Sebuah skandal yang mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Sebuah sindikat gelap yang selama 9 tahun berhasil mengelabui sistem seleksi masuk perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Dan ternyata pelakunya bukan orang sembarangan. Kisah ini bermula pada hari pertama pelaksanaan UTBK SNBT 2026 pada hari Selasa 21 April lalu di Universitas Negeri Surabaya. Seorang pengawas ujian merasa curiga terhadap seorang peserta berinisial HER. Alasannya sederhana, foto di ijazah dan kartu peserta tidak sama. Bahkan setelah dicek, foto itu ternyata pernah digunakan di UTBK tahun 2025 oleh orang yang berbeda. Kecurigaan makin menguat ketika seorang pengawas yang kebetulan berasal dari Madura mencoba mengajak peserta itu berbicara dalam bahasa daerahnya. Peserta yang mengklaim berasal dari Sumeneb itu tidak bisa menjawab satu kata pun. Sedangkan memberi order ini beralamat di Sumeneb, Madura. Dan kebetulan pihak pengawas juga dari Madura, sehingga ditanyalah dengan bahasa Madura, kemudian tersangka juga tidak paham, tidak mengerti. Dari situ kemudian tersangka atau joki itu mengakui dan minta pada pengawas untuk dia ingin menyampaikan ada beberapa hal, tapi minta di ruangan tersendiri, lalu kemudian dibawa ke dalam satu ruangan, lalu kemudian dilakukan pendalaman dan kemudian dia bercerita. Dan dari sanalah seluruh jaringan gelap ini mulai terbongkar. Dari penangkapan HRS, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap total 14 tersangka. Terungkap bahwa sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2017. Selama itu, sindikat yang dikendalikan oleh tersangka utama berinisial K melayani sekitar 150 klien, dan 114 diantaranya berhasil lolos masuk perguruan tinggi negeri. Sejak tahun berapa? 9 tahun, 2017. Kurang lebih hampir 150. 150? Iya, 150 klien. Iya. Kok ditelusuri lagi tuh? Ya, ini fakultas apa aja? Kedokteran semua. Menciptakan dokter-dokter yang tidak punya kompetensi, kemampuan. Ini 2025. Mana? Tidak ada nih. Bayarnya 112 juta. Kamu yang bikin format ini? Iya, saya yang Bandung edit, Pak. Print KTP maupun pesan stempel-stempel palsu. Ijazah sih, Oh, ini asli. fotonya terlepas diganti fotonya juga. Tapi hebat juga loh, dia bisa nempel lurus itu loh. Kamu kerjanya apa ada nih? Mahasiswa, teknik mesin. Gimana kamu ngerjakan soal? Sulit nggak? Biasa saja. Biasanya 2 jam. Yang lebih mengejutkan, para tersangkanya bukan orang biasa. Di antara 14 yang ditangkap terdapat 3 dokter aktif, seorang mahasiswa yang akan wisuda dengan predikat cum laude hingga ASN atau pegawai negeri. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan ancaman hukuman hingga 8 tahun penjara. Sementara itu, pemerintah memastikan seluruh peserta yang terbukti menggunakan jasa joki akan didiskualifikasi dan masuk daftar hitam seumur hidup dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Polisi juga berkoordinasi dengan Kemendikti-Saintek untuk menindaklanjuti 114 nama yang sudah masuk kampus melalui jalur curang ini. Soal itu menurutku gampang, apa sulit sekali. Sebenarnya relatif gampang sih. Even itu fakultas kedokteran. Iya. Untuk menguasai satu bahan untuk ujian itu berapa lama? Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma butuh 2-3 bulan aja. Juga. Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan. Nah, kamu caranya bagaimana? Tinggal membayangkan aja sih Pak. Emang cepet aja, pasti disediakan waktu yang cukup Pak. Ya, cukup itu bagi yang bisa, yang nggak bisa mau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah nggak milih pakai kancing? Enggak. Aduh, kamu nggak mengenai masa-masa itu. Indah. Kasus ini menjadi tamparan bagi dunia pendidikan kita. 9 tahun beroperasi dalam bayang-bayang dan akhirnya terjegal oleh hal yang paling sederhana. Sekedar tidak bisa menjawab satu kata pun dalam bahasa ibunya sendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Gabriela Cornelia, pamit undur diri dan sampai jumpa.